Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan mengerjakan latihan soal TKP CPNS 2023 dan video ini video yang ke-71. Buat teman-teman yang mau jawab sendiri dulu soalnya boleh, nanti akan aku kasih waktu 5 detik. Tapi kalau misalnya masih kurang, teman-teman boleh jeda dulu videonya untuk menjawab soalnya dan boleh dilanjutkan. Oke, kali ini kita akan bahas 10 soal. Soal yang pertama, beberapa waktu terakhir di email kantor selalu masuk email komunikasi pribadi antar staf yang seharusnya tidak terjadi. Sebagai salah satu staf yang ada di bagian teknologi informasi, Rehan seharusnya A. Mengingatkan rekan kerja yang lain agar berhati-hati dalam memanfaatkan layanan email kantor agar tidak tercampur dengan urusan pribadi. B. Menghentikan sementara akses email internal kantor saat informasi yang beredar adalah tentang komunikasi pribadi. C. Menghentikan akses email internal kantor saat informasi yang beredar adalah tentang komunikasi pribadi. D. Meminta bantuan teknisi dari luar perusahaan untuk meningkatkan keamanan dari internal kantor agar tidak terjadi penyalahgunaan fasilitas. E. Tetap menggunakan layanan email kantor untuk berbagai data informasi kerja dengan seluruh unit kerja. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 1, jawabannya adalah pilihan D, yaitu meminta bantuan teknisi dari luar perusahaan untuk meningkatkan keamanan dari internal kantor agar tidak terjadi penyalahgunaan fasilitas. Soal nomor 2. Alena adalah staf perpustakaan yang bertugas untuk melakukan penataan dan pendataan buku. Banyak pengunjung mengeluhkan sulitnya mencari buku-buku tertentu di antara rak buku yang tersedia, meskipun rak buku sudah diberi kode kategori buku. Hal yang dilakukan Alena adalah A. Bekerja sama dengan ahli komputer dalam membuat situs pencarian judul buku yang bisa diakses luas. B. Membuat daftar judul buku di aplikasi komputer dan menyimpan data tersebut di komputer pengunjung. C. Membuat daftar tertulis judul buku pada setiap rak buku yang sama. D. Mencoba mempelajari cara membuat aplikasi pencarian buku kemudian digunakan untuk memudahkan pengunjung. E. Meminta staf lain membuat daftar buku dalam situs web yang dapat diakses oleh pengunjung. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 2, jawabannya adalah pilihan A. Bekerja sama dengan ahli komputer dalam membuat situs pencarian judul buku yang bisa diakses luas. Soal nomor 3. Kepala Departemen Marketing meminta Mareta untuk menyiapkan materi presentasi yang menarik dan berbeda dari sebelumnya terkait produk baru yang akan disampaikan kepada calon pelanggan. Untuk dapat memberikan presentasi yang menarik yang seharusnya dilakukan oleh Mareta adalah A. Mempelajari lebih lanjut fitur presentasi terbaru agar dapat menyajikan materi presentasi terbaik. B. Menyajikan materi dengan menggunakan media presentasi yang biasa digunakan sebelumnya. C. Mempelajari berbagai fitur penyajian presentasi yang biasa digunakan rekan-rekannya. D. Membuat materi presentasi yang diminta dengan menggunakan fitur presentasi terbaru. E. Mencoba menggunakan fitur presentasi terbaru ketika memiliki waktu luang untuk mempelajarinya. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 3, jawabannya adalah pilihan A. Mempelajari lebih lanjut fitur presentasi terbaru agar dapat menyajikan materi presentasi terbaik. Soal nomor 4. Rahman merupakan lulusan sarjana manajemen SDM dan mencoba mengirimkan lowongan pekerjaan kepada salah satu perusahaan. Perusahaan mensyaratkan kandidat untuk menguasai perangkat lunak pengelolaan SDM. Rahman belum pernah menggunakan perangkat tersebut. Yang dilakukan Rahman adalah A. Mencoba mempelajari perangkat lunak tersebut karena suatu hari ia akan menggunakannya untuk bekerja. B. Mendalami perangkat lunak tersebut dan mencoba mencari model perangkat lunak lain untuk mendukung bidang SDM. C. Mencari tahu tentang perangkat lunak tersebut karena ia sangat menginginkan untuk bekerja di perusahaan tersebut. D. Mencari lowongan pekerjaan di perusahaan lain yang tidak mensyaratkan penguasaan perangkat lunak tersebut. E. Merasa tertantang untuk mencoba mendalami perangkat lunak tersebut dan mengaplikasikannya. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 4, jawabannya adalah pilihan E.
merasa tertantang untuk mencoba mendalami perangkat lunak tersebut dan mengaplikasikannya. Soal nomor 5. Doni mendapatkan pemberitahuan bahwa perangkat lunak komputer yang ia gunakan sudah mengalami pembaruan sistem. Sementara itu, ia kurang memahami sistem baru tersebut. Sikap Doni adalah A. Meyakini bahwa pembaruan perangkat lunak masih belum diperlukan karena perangkat yang ia gunakan masih berfungsi dengan baik. B. Meminta bantuan teman untuk mengajarinya bagaimana cara melakukan pembaruan perangkat lunak. C. Mempelajari pembaruan perangkat lunak di bidang kerja divisi lain yang terkait. D. Menyerahkan kepada teman untuk menyelesaikan tugas-tugas yang masih sulit baginya. E. Mencari informasi mengenai pembaruan perangkat lunak serta manfaatnya untuk perusahaan. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 5, jawabannya adalah pilihan E. Mencari informasi mengenai pembaruan perangkat lunak serta manfaatnya untuk perusahaan. Soal nomor 6. Seorang dosen muda memberikan usul kepada pimpinan fakultas untuk mengurangi penggunaan media pengumpulan tugas dan menggantinya dengan media surat elektronik. Sikap Anda sebagai dosen senior adalah A. Merasa terbantu jika harus mengirim dokumen tugas kepada rekan kerja yang lain secara cepat dan tepat. B. Menganggap bahwa teknologi tersebut kurang tepat jika diterapkan kepada mahasiswa yang malas dan sering menyontek. C. Berpikir ulang dalam menerapkan metode tersebut karena tidak semua mahasiswa memiliki akses surat elektronik dan jaringan yang cukup baik. D. Mendukung penerapan metode tersebut karena akan memudahkan seluruh dosen dalam memeriksa tugas-tugas yang dikirim oleh mahasiswa. E. Membantu untuk mengurangi tumpukan kertas di meja kerja dan mempermudah proses tugas. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 6, jawabannya adalah pilihan D. Mendukung penerapan metode tersebut karena akan memudahkan seluruh dosen dalam memeriksa tugas-tugas yang dikirim oleh mahasiswa. Soal nomor 7. Sebagai tim penanggulangan penyakit menular yang ditugaskan untuk menghentikan penyebaran penyakit di daerah terpencil, sikap tim Anda adalah A. Mengadakan penelitian untuk mengetahui penanganan yang diperlukan, B. Membawa vaksin yang dibutuhkan ke daerah tersebut, C. Menolak karena banyak pekerjaan, D. Mengutus anggota tim termuda ke daerah tersebut, E. Menyerahkan tugas tersebut ke tim lain. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 7, jawabannya adalah pilihan A, yaitu mengadakan penelitian untuk mengetahui penanganan yang diperlukan. Soal nomor 8. Saat sedang cuti dan berkumpul bersama keluarga, atasan menyuruh Anda untuk ke kantor dan menyelesaikan pekerjaan yang sangat penting. Sikap Anda, A. Menolak karena ingin bersantai, B. Menolak karena ingin berkumpul bersama keluarga, C. Menolak karena sedang liburan di luar kota, D. Meminta pertimbangan keluarga, E. Siap ke kantor dan menyelesaikan pekerjaan. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 8, jawabannya adalah pilihan E. Siap ke kantor dan menyelesaikan pekerjaan. Soal nomor 9. Anda baru saja ditugaskan untuk menjalankan sebuah program di kantor Anda. Sudah menjadi kewajiban setiap staf yang ditugaskan untuk menjalankan sebuah program harus membuat laporan kegiatan. Setelah selesai menyusun laporan, draft laporan yang Anda susun ditolak oleh pimpinan karena dinilai kurang visibel. Hal yang akan Anda lakukan adalah A. Memeriksa kembali draft laporan tersebut terutama pada bagian yang salah sehingga bisa diperbaiki dengan segera untuk diserahkan kembali. B. Menerima kembali draft laporan tersebut tanpa diperiksa kembali. Bisa saja penolakan tersebut dikarenakan kekeliruan atasan Anda, salah membaca atau keliru dalam menilai laporan yang Anda serahkan sehingga nanti Anda serahkan kembali. C. Menanyakan kepada rekan kerja yang lain yang ikut membantu menyusun laporan kerja karena bisa saja kesalahan tersebut bukan dari kekeliruan Anda, namun dikarenakan kesalahan rekan kerja. Hal ini dilakukan untuk mempercepat, memeriksa, dan memperbaiki bagian yang salah tanpa diperiksa setiap bagiannya.
D. Menerima penolakan tersebut dan mencoba memperbaiki kesalahan laporan tersebut, akan tetapi Anda yakin kesalahan terhadap laporan dikarenakan kekeliruan atasan Anda dalam memeriksanya. E. Menjelaskan penyebab terjadinya kesalahan dalam penyusunan laporan tersebut, waktu pengerjaannya yang sangat singkat dikarenakan sibuk mengatur jalan kegiatan program, sehingga waktu dan tenaga banyak terkuras sehingga menyebabkan kurang fokus. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 9, jawabannya adalah pilihan A. Memeriksa kembali draft laporan tersebut, terutama pada bagian yang salah, sehingga bisa diperbaiki dengan segera untuk diserahkan kembali. Soal nomor 10. Hal yang akan Anda lakukan ketika atasan Anda menanyakan kesanggupan Anda dalam menyelesaikan suatu pekerjaan biasanya adalah A. Anda akan menyanggupi meskipun Anda masih ada pekerjaan yang menjadi kewajiban utama Anda, namun Anda akan tetap bersedia bila diminta bantuan dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan lain. B. Anda akan melakukan kegiatan lain saat bekerja agar terlihat sibuk dan kewajiban utama Anda belum diselesaikan. Dengan cara tersebut dapat diharapkan atasan bisa mempertimbangkan bila akan meminta kesanggupan Anda. C. Anda akan menerima pekerjaan yang diminta untuk diselesaikan bila masih relevan dengan kewajiban utama Anda dalam bekerja. D. Anda akan menyanggupi permintaan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan baru. Untuk sementara waktu, Anda bisa meninggalkan kewajiban utama Anda yang membosankan. E. Anda akan menolak permintaan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tambahan yang bukan kewajiban utama Anda. Anda akan menjelaskan secara sopan kepada atasan bahwa tanggung jawab utama masih banyak yang harus diselesaikan. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 10, jawabannya adalah pilihan C. Anda akan menerima pekerjaan yang diminta untuk diselesaikan bila masih relevan dengan kewajiban utama Anda dalam bekerja. Oke, sekian video kali ini. Kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih udah nonton sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.